Semangat pagi dan salam sejahtera buat anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi. Tentunya lanjutan pelajaran ruang lingkup biologi. Dan kali ini kita bahas ruang lingkup biologi yang kedua. Adapun yang kita bahas pada hari ini yaitu secara khusus mempelajari bagaimana dengan metode ilmiah. Oke anak-anak, supaya kita bisa lebih memahaminya, kita ikuti keterangan berikut. Kita mulai. Metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang dilakukan oleh para ahli melakukan penelitian dan eksperimen untuk memecahkan masalah. Dalam metode ilmiah ini ada langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Masalah yang sudah ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Hal ini bisa kamu lakukan dengan melakukan metode ilmiah. Nah, langkah pertama itu kamu melakukan pengamatan atau observasi. Kamu perhatikan di sekitarmu. Jika ada fenomena yang menjadi suatu pertanyaan, maka kamu pun muncul rasa ingin tahu. Suatu contoh, adakah pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tumbuhan Hydrilla species? Di sini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesa. Nah, dengan memahami judul ini, maka akan timbul suatu pertanyaan. Benarkah pengaruh suhu ada kaitannya terhadap fotosintesa? Langkah yang kedua, mengumpulkan informasi. Informasi atau data pendukung dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi terhadap objek yang akan diteliti. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan membaca buku referensi, jurnal, laporan hasil penelitian orang lain, majalah, koran, dan internet, agar pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti akan diperoleh informasi fakta yang sebenarnya. Jadi bila informasi ini sudah kuat dan dapat mendukung dan sudah dirasakan cukup, selanjutnya dijadikanlah sebagai landasan teori atau kerangka berpikir. Langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Nah, dalam langkah hipotesis disusun berdasarkan landasan teori yang sudah kita dapatkan informasi sebelumnya atau kerangka berpikir dan akan diuji kebenarannya melalui eksperimen. Ada dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol adalah hipotesis dugaan sementara menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh, ibu hamil yang sering mengkonsumsi makanan berwarna kuning akan melahirkan anak berkulit kuning langsat. Nah, yang menjadi pertanyaan, adakah pengaruh konsumsi makanan yang berwarna kuning juga akan melahirkan seorang bayi yang berkulit kuning langsat? Maka rumusan H0-nya tidak ada pengaruh warna makanan terhadap warna kulit. Nah, yang kedua adalah hipotesis kerja atau H1. Ini adalah dugaan sementara yang menyatakan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contoh, salah satu cabang pohon mangga terluka akibat ayunan anak-anak menghasilkan banyak buah dibanding cabang lain. Nah, hipotesis kerjanya atau H1, melukai kulit batang tanaman dapat mempengaruhi terbentuknya buah pada tanaman mangga. Nah, di sini untuk mengetahui benarkah kulit batang yang terluka mempengaruhi terbentuknya buah pada tanaman mangga.
Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen. Langkah inilah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena eksperimen ini untuk mendapatkan kebenaran dari hipotesis. Ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan percobaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan alat dan bahan. Pastikan alat dan bahan dapat diperoleh dan biayanya tidak terlalu mahal, sehingga mudah diperoleh alat bila mengalami kerusakan dan bahan habis. Menyusun cara kerja, yaitu susunlah cara kerja secara terperinci dan jelas agar orang lain mudah memahaminya. Penjabaran variabel, jabarkanlah variabel berupa variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu. Menentukan waktu percobaan, maka tentukanlah kapan dimulai percobaan, berapa lama, dan kapan selesai percobaan. Uji coba model percobaan. Setelah dirancang model percobaan, perlu diuji agar dalam percobaan yang sebenarnya tidak mengalami kegagalan. Yang B, tahap perlakuan percobaan. Ada dua kelompok, yaitu kelompok kontrol atau non-perlakuan, yaitu dalam melakukan eksperimen, kelompok kontrol tidak diberikan apa-apa atau fungsinya sebagai pembanding. Lalu kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang diberikan perlakuan agar bisa mengetahui bagaimana efek dari kelompok eksperimen ini. Suatu contoh, pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Maka dalam kelompok eksperimen dibuatlah bertingkat atau bertahap pemberian pupuk urea, mulai dari 0 gram, kemudian 5 gram, 15 gram, kemudian 20 gram, 25 gram, dan seterusnya. Nah, itu merupakan tahap perlakuan percobaan. Dalam melakukan perlakuan percobaan ini tentu diikuti dengan pengamatan serta mencatat hasil percobaan agar diperoleh data kualitatif maupun data kuantitatif yang akurat. Tentu digunakan alat yang perlu atau yang berhubungan dengan judul, seperti meteran, diameter batang, ataupun timbangan. Data hasil percobaan final adalah rata-rata dari hasil pengulangan percobaan. Artinya, di dalam melakukan percobaan perlu melakukan pengulangan agar diperoleh data yang lebih akurat. Jadi tidak boleh hanya satu ulangan saja. Nah, kemudian langkah yang kelima, mengolah hasil percobaan atau analisa data. Hasil analisa data kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. Jadi setelah kamu memperoleh data, maka data itu harus disusun dalam bentuk sesuai dengan judul percobaan. Cukup kamu menggunakan data seperti dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel, sehingga orang pun bisa lebih mudah memahami data tersebut. Nah, jadi langkah kelima ini dengan tujuan agar bisa menjawab hipotesis yang telah diajukan. Langkah yang keenam adalah membuat kesimpulan, yaitu jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, hipotesis ditolak. Jika hipotesis ditolak, berarti hasil penelitian tidak sesuai dengan hasil percobaan. Jika hipotesis diterima, berarti hasil penelitian sesuai dengan hasil percobaan. Nah, langkah yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian ini dipublikasikan kepada orang lain, bisa dalam bentuk laporan tertulis maupun dalam bentuk diskusi maupun seminar.
Bagaimanakah prosedur penulisan laporan penelitian? Perhatikan dengan baik. Judul harus kalimat yang singkat dan padat, namun menggambarkan isi makalah. Abstrak, uraian singkat makalah mulai dari nama penulis, judul makalah, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, teknik pengambilan data, dan pengolahan data, serta hasil penelitian. Prakata, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian. Daftar isi memuat subjudul pada setiap bab maupun subbab. Pendahuluan berisi latar belakang penulisan, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Kerangka teori dan pengajuan hipotesis berisi kajian landasan teori dan hipotesis. Metodologi penelitian menguraikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, alat, bahan, sampel, dan metode penelitian. Pembahasan berisi pengolahan data-data dan hasil penelitian. Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil penelitian. Daftar pustaka memuat sumber-sumber teori yang digunakan seperti buku referensi, media cetak, maupun media elektronik. Lampiran berisi tabel, foto, data, dan informasi pendukung. Nah, itulah yang merupakan prosedur penulisan laporan penelitian. Oke, baiklah anak-anak sekalian, untuk bisa lebih memahami pelajaran kita tentang metode ilmiah ini, maka mari kita saksikan video sebagai pendukung dari contoh metode ilmiah. Nah, setelah selesai video ini, kita akhiri dan kita akan kembali ke pelajaran biologi ruang lingkup biologi yang ketiga. Terima kasih. Apa sih metode ilmiah itu? Teman-teman, apabila kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, sudah ada cara atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu juga dengan permasalahan yang bersifat ilmiah. Terdapat langkah-langkah tertentu yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ilmiah tersebut. Nah, langkah-langkah inilah yang disebut dengan metode ilmiah. Terdapat 5 langkah-langkah dasar dalam penulisan metode ilmiah. Apa sajakah 5 langkah dasar tersebut? Yuk kita lihat. 1. Perumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah, kita akan mencari tahu jawaban dari persoalan yang akan kita temui. Caranya harus dengan menggunakan pertanyaan berupa 5W plus 1H atau adik Simba, yaitu apa, siapa, kenapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Misalnya, kamu ingin melakukan sebuah penelitian biologi yang berjudul pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Maka, rumusan masalahnya yaitu, apakah cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Mengapa cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan? Dan lain sebagainya. 2. Observasi. Setelah melakukan perumusan masalah, langkah berikutnya adalah observasi.
yang mana akan dilakukan proses pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dicari dari berbagai sumber, bisa dari internet maupun jurnal ilmiah. 3. Hipotesis. Setelah melakukan observasi dan diperoleh data, kita akan membuat dugaan sementara atau hipotesis dari masalah tersebut. 4. Eksperimen. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. 5. Menarik kesimpulan. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban akhir dari hasil observasi maupun eksperimen yang telah kita lakukan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Itulah langkah-langkah dalam penulisan metode ilmiah.